sini ada yang buruk, dia akan tunduk, akan hormat. Ini karena dia bilang ibu hadir, dia panik, dia kaget, dia berdiri semua, dia lari ke atas, ke pura paling atas, dia ambil itu air suci, langsung ke saya begini, langsung begini ke saya. Bali itu sedang diruat kecil-kecilan. Melanjutkan tadi Teteh sampaikan Sampurasun, saya jawabnya berarti Sampurasun juga. Rampes. Rampes. Ya, siapapun yang Teteh berikan bunga tadi, Rampes. Ya, saya yakin itu penghormatan Teteh juga buat siapapun yang hadir di sini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau permintaan Abang bikin Teteh lelah. Kaget sebenarnya waktu Abang bilang, diminta Abang untuk nari. Nah kan kalau saya itu nggak mau nanggung ya, makanya saya coba ajak adik. Jadi lebih ketemu gitu loh titiknya. Ya. Karena memang kan yang megang amanah dari Kidung tuh beliau, yang dikasih ilmunya tuh ke beliau. Walaupun saya juga boleh pakai, cuman kan kayaknya lebih enak. Teteh boleh sampaikan ke Sobat Goib Abang tadi sebelum Teteh menari, ada kidung yang sesungguhnya kami harus mute teman-teman, harus kami tidak tayangkan, begitu juga sang adik dari Teteh yang menyampaikan kidung tersebut karena takut digunakan secara tidak bijaksana dan tidak bertanggung jawab. Tapi kalau boleh mungkin Teteh lebih paham dan lebih memiliki hak untuk bercerita kepada Sobat Goib apa yang tadi terjadi sebelum Teteh menari, silakan. Jadi memang kan kidung itu memang ada kidung Jawa Tengah, ada kidung Jawa Barat. Tadi yang sebelum saya nari Galura itu, adik saya berkidung kidung Jawa Barat. Kidung Jawa Barat itu adalah ada sejarahnya. Jadi kidung itu yang memiliki ada yang Prabu Siliwangi. Nah itu tuh kalau ketika kita mengidung, kalau ada unsur negatif akan tunduk di kaki,
apapun makhluknya, jika kita kidung itu apapun makhluknya, yang buruk akan tunduk di kaki kita, yang baik akan hormat. Kayak ya selamat datang. Kayak kita memperkenalkan simbolik bahwa kami dari Terah Pajajaran. Gitu. Dan nggak semua orang punya. Tidak semua orang punya dan tidak semua orang dapat wewenang itu. Jadi Eyang Prabu itu ketika dapat kidung itu, beliau itu melamar, sekarang sudah menjadi istrinya. Kentring Manik itu istri ketiga ya, istri ketiga beliau. Kentring Manik itu beliau itu wanita yang sangat soleha. Sedangkan Eyang Prabu itu kan sosok yang sangat kaya raya. Ketika dia melamar Kentring Manik tuh nggak minta harta benda kayak Eyang Prabu, tapi dia minta dibuatkan Al-Fatihah Jawa Barat yang langsung turun dari langit. Itu minta lamarannya. Eyang Prabu bingung dong, bagaimana caranya. Sedangkan biasanya kan perempuan-perempuan minta maharnya apa gitu ya. Yang kali ini beda nih. Akhirnya Eyang Prabu betapa lah. Yang Prabu betapa bertemu dengan Eyang Kuncung Putih. Nah, Eyang Kuncung Putih itu akhirnya dikasihlah Kidung Sadrah Pambekti namanya, untuk dipersembahkan ke Kentring Manik. Jadi sejarahnya seperti itu. Makanya kenapa saya tidak mau menampilkan, bukan karena apa-apa, karena khawatir dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Berarti kalau misalkan, mohon maaf kalau kesimpulan abang salah, berarti Teteh dan saudara yang sedara dengan Teteh ada keturunan dari Kentring Manik? Iya. Wow. Kita masih ada pajajarannya, ada Terah Pajajarannya. Berarti Teteh terah langsung dari Eyang Prabu sendiri? Iya. Dan saya dapat ini juga dari Eyang Prabu keturunan Eyang Prabu yang terakhir. Karena itu saya tidak berani Bang, tidak berani untuk mempublish itu, tidak berani karena khawatirnya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Walaupun Sadrah Pambekti tersebut tidak semudah juga dipakai untuk hal-hal tidak baik. Istilahnya kalau memang bukan orangnya, dia akan ada ujian, dan ujian itu menghempaskan dia dari dunia ini. Cukup beruntung bisa menyaksikan langsung Teteh menari tadi. Sebenarnya gini, tidak ada yang hal yang kebetulan di dunia ini. Iya. Semua itu sudah tercatat, sudah teratur, sudah tertata semuanya. Dan entah mengapa kok adik saya bisa ikut. Yeah. Dia itu sulit sekali untuk pergi sama kakaknya karena kita memang punya kesibukan masing-masing ya. Cantik banget. Kok bisa ikut sama aku? Dan aku juga mintanya ke dia, kamu mau nggak? Aku juga nggak mau maksain. Kalau memangnya dia bilang, saya nggak bisa, saya nggak berani. Karena ini bukan masalah hubungan adik dan kakak, tapi amanah yang diberikan, dia sendiri pun harus izin ke atas. Sekali lagi Teh, terima kasih tadi sudah mau memberikan suguhan yang sakral buat kami. Ngomongin soal sakral, sesungguhnya yang request bunga, sedap malam, mawar, ini Teteh atau siapanya Teteh yang minta? Para leluhur yang minta. Karena memang ini kan semua yang kita tampilkan itu memang udah saatnya diperkenalkan. Yang kita tampilkan ini sangat sakral. Tapi zaman sekarang itu budaya itu kan sudah perlambat, itu sudah hilang, banyak masuk dari pergaulan-pergaulan dari luar, budaya-budaya dari luar. Nah, tanpa mengurangi pergaulan yang ada sekarang ini kayak grup band dari luar, kita tetap harus jangan lupa sejarah. Nah, memang saya ngerasa memang udah harus tampil. Karena memang saya pun memegang amanah ini, adik saya dan saya ini itu digojloknya 10 tahun. Bayang. Untuk menjaga kesucian lahir batin. Jadi kita nggak bisa macam-macam yang aneh-aneh karena yang negur kita bukan manusia. Alam langsung yang negur saya. Sama adik saya kalau kita keluar dikit dari jalur itu dipecutnya sama alam langsung. Teteh ketika Adeline, Gracia Adeline, tim aku mungkin menghubungi Teteh, ngubungi Teteh ya? Atau Ute, ya? Adeline ya? Teteh, abang kalau boleh minta request Teteh menari lagi, menari sakral gitu. Pada saat Teteh dengar itu, persiapan Teteh langsung apa aja itu? Kalau boleh tahu. Pertama, izin.
harus izin dulu. Ya. Kalau saya pribadi, kalau kita bicara secara fisik gitu ya, insya Allah kapanpun saya siap. Ya, kebayang. Tapi kan saya juga harus izin ke atas, boleh nggak? Dan hokinya, saya datang ke sini nih saya habis puasa dan bukanya tuh nggak makan nyawa. Mutih aja teteh atau? Tidak mutih, puasa dari pagi kayak puasa Ramadan, tapi bukanya saya tidak pakai nyawa, tidak makan nyawa, tidak makan yang Iya, bernyawa-nyawa, hanya sayuran aja. Maka saya bilang, ini ada apa? Kok beruntun? Dan saya baru pulang dari timur, jadi saya dari Bali, Labuan Bajo, Kupang, Ende. Saya habis keliling daerah timur, Labuan Bajo, itu memang ada pekerjaan. Nah, itu kan banyak terkuras energi. Kebayang. Lahir batin saya, karena memang di sana bukan hanya sekedar liburan, tapi bekerja. Jadi ada suatu hal yang memang harus kami handle. Jadi mau nggak mau saya harus turun langsung ke kota tersebut. Nah, pulang dari situ saya ngerasa badan saya butuh charge. Saya harus nge-charge lagi nih. Nah, charge saya adalah saya minta waktu ke tim selama seminggu, jangan ganggu saya, itu saya pakai khusus ibadah. Jadi memang fokus untuk saya tadaru, saya puasa, saya zikir, saya wirid, itu aja. Saya tidak mau terima hal-hal yang dunia. Undangan-undangan itu di luar seminggu ini. Lah ini kok diundangnya pas setelah saya selesai baru makan tiba-tiba WA masuk. Ya Allah, kok bisa begini? Saya bilang gitu. Terus minta nari. Saya bilang, loh, maaf ini kan teh kalau ngerepotin. Jadi kan saya pikir gini Bang Robi. Iya. Apa ya maksud Tuhan dan apa ya maksud leluhur? Saya bilang gitu. Apa memang udah harus diperlihatkan, sedikit-sedikit udah harus diperlihatkan gitu. Terus akhirnya saya doa lagi, doa minta petunjuk apa saya diizinin atau tidak. Dan alhamdulillah, oh adekku ikut. Yang megang sadrah ini karena karena saya pengen memang ini namanya sadrah pambekti Kidung Jawa Barat. Itu tidak semua punya. Hanya ya memang hanya kita aja, dan itu memang digojloknya 10 tahun harus jaga lahir batin, harus jaga kesucian untuk yang perempuan-perempuan. Teteh, kalau tarian sakral tadi itu tentang apa ya sesungguhnya? Kalau Bang Robi tahu tentang tarian sufi, nah itu kita punya itu di Jawa Barat. Jadi itu adalah tarian persembahan ke alam semesta. Pelarasan antara sang diri, sang fisik, sang jasad ke alam semesta, dan diri kita hening. Hening bukan kosong. Jadi hening itu kita kosongkan diri kita, tapi bukan kosong ya. Lalu kita isi dengan energi, segala energi yang baik, energi keilahian, energi kebaikan, kesejahteraan. Jadi 7 panca indera kita terbuka, mengundang segala-segala yang hal yang baik. Itu adalah gurunya Tai Chi. Tadi itu ya. Mau nanya nih Teh, tapi kalau nggak jawab nggak apa-apa sih. Tadi kan seperti di episode sebelumnya, Teteh itu kalau menari itu matanya berbeda. Dan saya tuh melihatnya Teteh seperti sukmanya itu terbawa ke sebuah tempat yang bukan di sini. Dalam pandangan Teteh, Teteh berada di mana sih tadi? Sesungguhnya? Di tebing laut. Tadi yang saya rasa itu. Kayak di ujung tebing laut, saya lagi merasa di situ tadi. Cuman karena fisik saya masih di sini, jadi saya tahan. Bisa? Iyalah bisa. Jadi nggak bisa, maksudnya kita lompat-lompat gimana. Itu lebih eksplornya lebih itu lagi. Cuman karena tempat semua segala macam, saya masih sadar diri bahwa nggak saya fullin. Jadi masih ada veninya di sini gitu loh. Jadi yang ngiketnya itu yang veninya ini di sini. Kalau tadi beberapa arah mata angin Teteh berikan lemparan bunga, itu ada maksudnya kah? Ya memang hadir. Ada hadir? Hadir. Dengan tadi Kidung pun itu manggil semua. Manggil keturunan Jawa Barat, manggil semua. Tapi yang bagus. Seandainya di sini ada yang buruk, dia akan tunduk, akan hormat. Oke, kayak kita nih kayak insecure langsung kalau manusia. Oke, berarti dalam media ini terintimidasi langsung. Ya, dia akan mau ngapain kita jadi ngukur. Makanya saya kalau setiap syuting Bang Robi, di tempat angker, di tempat keramat, di tempat apapun itu pasti saya akan kidung ini. Oke, jadi ini adalah bagian dari cleansing juga ya? Ya. I see. Oke, teman-teman, memang permintaan aku
Sejujurnya aku ketika berpikir, dan aku sampaikan ke tim Teh, aku tidak menyangka persiapannya begitu panjang, Ya, begitu banyak yang harus disiapkan untuk menarikan sesuatu yang sakral ini. Tapi karena memang Teteh itu kan seseorang yang spesial ya, seseorang yang ditemukan oleh alam untuk bisa berkomunikasi dengan sang ibu yang sangat dihormati lah oleh masyarakat kita ini. Teteh bukan orang sembarangan. Apakah ini memang juga atas dasar Teteh itu terpilih karena Teteh adalah terah langsung dari Prabu Siliwangi? Ada arah ke sana? ya awalnya sejujurnya saya tidak tahu. Saya dan adik saya itu hanya menjalani kehidupan dengan polos. Iya. Kita itu menjalani kehidupan tanpa mempunyai ambisi yang menggebu-gebu. Kita hanya ya bermodalkan menjalankan hidup tuh dengan ikhlas, pasrah. Ya. Menjalankan sesuai dengan koridor saja. Karena kan memang saya dan adik saya dari usia kami remaja udah ditinggalin ayah. Ya. Jadi kita benar-benar hidup berjuang itu dengan ibu saya, dengan kita bertiga. Saya bertemu oleh seorang Said yang menurut saya dia adalah pemuka agama yang paling saya hormatin. Karena apa? Tidak semua orang bisa menjaga hasrat. Tidak semua orang bisa menjaga kesucian. Tidak semua. Kita harus kagumi orang yang seperti itu karena kita sendiri kan tidak bisa. Ya. Nah, saya bertemu itu lalu beliau menceritakan siapa saya, tapi tidak bicara secara gamang bahwa kamu tuh adalah ini tuh tidak seperti itu. Karena background saya itu kan memang kita wanita karir. Adik saya juga wanita karir. Adik saya saat itu malah dia punya posisi di suatu perusahaan. Nah, saya juga bekerja. Jadi kita tuh wanita yang benar-benar hidup di lingkungan bisnis. Ya. Jauh dari dunia spiritual. Ya. Nah, dipertemukanlah oleh beliau. Beliau itu memberitahu siapa saya itu dengan sebuah kejadian yang akhirnya antara logika kami bertolak belakang, akhirnya beradu, dan disinilah kami dibutuhkan tafakur. Jadi jangan kita keras kepala, udah dihantam seperti ini, kita makin keras, jangan. Jadi kita tafakur, kita doa, kita tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa dengan hidup saya? Karena kok yang saya lihat seperti ini nggak masuk logika saya. Tapi saya bukan berarti tidak mau mempercayai, saya hanya butuh perlihatkan kepada saya bila ini memang jalan saya. Diperlihatkan terus, akhirnya kami terpilihlah jadi penari sakral. Adik saya juga terpilih saat itu, sebelum pakai jilbab ya. Oke. Kami terpilih berdua, dan alhamdulillahnya lagi dulu kami pernah ikut lomba Mojang Parahyangan, itu menang. Mewakili Jakarta Timur dulu saat itu. Loh kok ini kok bener-bener berentet seperti ini gitu, diperlihatkan sebuah keajaiban sampai akhirnya saya bertemu dengan sosok Ibu Kanjeng Ratu Pramestisari Kencono Sari melalui mimpi, melalui lihat seperti ini gitu loh. Jadi nggak langsung kalau ada orang yang datang ke saya, TV ini saya pengen dong lihat Ibu Ratu. Loh, beliau itu bukan sebuah sosok yang murahan. Beliau itu gini loh, kita aja mau ketemu sama presiden aja kan ada tata krama. Mau ketemu sama artis juga ada tata krama. Semua dunia itu pasti ada tata krama, apalagi dengan beliau. Jadi nggak semerta-merta, yuk kamu mau ketemu, yuk saya anterin. Saya pun proses selama 10 tahun ini, Bang Robi, kalau nggak nangis darah aja saya untung. Kebayang Teh. Itu dimana saya di titik di paling yang terlemah, terendah, dan saya harus bertahan dengan diri saya, tidak boleh berbuat apa-apapun, tidak boleh macam-macam pun, kita harus bertahan. Menjaga kesucian tadi. Ya. Di tengah guru saya di lingkungan pasar modal, Bang Robi. Bang Robi tahu sendiri. Adik saya juga di lingkungan pasar modal, Bang Robi. Kehidupan yang kami glamor banget, yang tiap hari party, yang duit itu tidak ada tanggal merah. Tapi kami harus jaga itu, Bang Robi. Gimana caranya? Saya cuma minta satu saat itu gini, yaudah semua saya lakuin. Saya nggak minum, saya nggak ikut yang macam-macam, tapi izinkan saya pakai baju seksi. Loh, sekarang saya saat itu belum pakai jilbab. Saya minta izin itu aja sama guru saya. Saya masih dikerja di situ ya, saya pakai rok segini, saya pakai rok mini, saya pakai yukensi. Izinin dong saya. Yang penting orang-orang juga nggak tahu juga kalau saya di rumah tuh tiap hari tadarus, nggak ada yang tahu. Gimana saya puasa Daud, mereka juga nggak tahu itu. Semua sih tetap jalanin, tapi cuma izin satu, izinin kami pakai baju, jangan pakai baju yang seksi, izinin lah.
Itu Iya. aja permintaan kami saat itu. Oke. Teh, lihat tangan kiri dong. Balik. Ini dari Lombok yang ini. Iya, ini Lombok. Baru dari Lombok kemarin. Enggak, ini udah agak lama dari mama ini. Oh, dari mama. Iya. Kenangan ya? Ini pantes. baru ini. Tapi dari Lombok yang ini. Ya, dari Lombok. Kemarin dari Lombok, dari Indonesia bagian tengah sana, bawa apa aja? Gak bawa apa-apa sih, cuman bawa hal-hal yang menakjubkan, cerita-cerita yang menakjubkan waktu saya di Labuan Bajo tepatnya. Oke, mau ceritain itu? Karena setelah kemarin kan kita ngebahas tentang Ibu Ratu di sekitaran pantai dan laut. Iya. Tapi ada juga yang menemukannya tentang keajaiban-keajaiban itu di gunungnya Indonesia. Oh iya, tentunya. Nah, sebelum ke gunung, Abang mau nanya dulu, oleh-oleh di Lombok ada apa? Cerita apa? Dikit aja. Di Labuan Bajo yang saya Labuan temuin. Bajo, Jadi di Bali sih sebenarnya. Di Bali saya bertemu sebuah cerita tuh di Bali dan di Labuan Bajo. Di Bali itu, jadi saya itu diminta oleh seseorang, dia itu punya tanahnya itu ada air terjunnya. Oke. Jadi saya suruh datang ke sana, suruh liatin nih di mana kondisi tanahnya gitu Oke. kan. Karena beliau itu pengusaha. Oke. Nah, ceritanya nggak jauh dari tanahnya itu ada pura. Oke. Ya, ada pura Majapahit. Ya. Nah, lalu saya datang ke sana. Ya kita silaturahmi karena kalau saya Bang Robi saya tuh tidak mau membedakan antara perbedaan agama gitu ya. Kita jaga hubungan baik sesama manusia. Jadi saya hadirlah ke pura itu silaturahmi. Iya. Kebetulan yang pengusaha yang bawa saya ke sana itu ya memang kenal dengan para pemangku di sana. Ketika gending di pura itu dimainkan, ada yang hadir. Ada yang hadir itu, saya kan nggak tahu namanya ya, tokoh